Di bumi, Ada masyarakat yang sangat efisien, sehingga saat sampahnya habis, mereka harus mengais ribuan ton sampah dari negara lain untuk bertahan. Bayangkan melihat ribuan orang berjubah putih kumpul melakukan ritual aneh mengitari tiang kayu. dan mencium bau busuk makanan di museum mereka. That's switchy. Paradoks indah dan terasing yang siap menghancurkan semua hal yang Anda tahu. Terdengar aneh, Tapi Swedia pernah sangat efisien hingga kehabisan sampah untuk dibakar. Saat negara lain pusing soal tempat pembuangan, Swedia mengubah sebagian besar sampahnya jadi energi. di sini, Sampah tak lenyap. Ia jadi listrik, pemanas rumah. lalu hidup lagi dalam wujud lain. Karena sistem ini terlalu baik, Kadang sampah lokal tak cukup memutar mesin. sehingga Swedia terpaksa mengimpor sampah dari luar negeri. Bagi warga Swedia, Ini bukan sekadar membuang kotoran, tapi mengubah sisi terkotor hidup modern menjadi sumber daya berharga. hebatnya, Seluruh masyarakat dilatih hidup begini sejak dini. Anak-anak belajar memilah sampah sejak taman kanak-kanak. di Stockholm, Sistem vakum bawah tanah memindahkan sampah langsung dari gedung ke pusat sortir. Supermarket memakai mesin otomatis yang mengembalikan uang dari botol dan kaleng. Beberapa tempat sampah umum bahkan memutar musik saat Anda membuang kotoran. karena kegiatan bersih-bersih bisa terasa asyik. Namun yang jarang dibahas adalah modal ini tidak sepenuhnya bersih. Untuk memproduksi energi, Swedia membakar limbah. Sampah itu mengandung banyak plastik. Saat plastik dibakar, gas karbon dioksida terlepas layaknya membakar bahan bakar fosil. Ini berarti Swedia sangat hebat dalam manajemen limbah, tapi belum bebas polusi seutuhnya. Itulah alasan Swedia terus mencari cara untuk mengurangi volume plastik pada sampah yang mereka bakar. Museum ini buka tahun 2018 dan cepat jadi salah satu tempat teraneh di Swedia. Ada 80 hidangan dari 35 negara dipamerkan bukan sekadar untuk dilihat. Namun juga dicium baunya. Aroma inilah yang membuat pengalaman itu tak terlupakan dan menghantui. Anda lewat etalase kaca dan melihat hal-hal yang tampak seperti mimpi buruk. Semangkuk sup kelelawar kaku di batok kelapa. Bayi tikus direndam alkohol dengan tubuh kecil tenggelam di cairan kuning pucat. Ada casumarzu, keju Italia terkenal yang berisi belatung hidup. Tempat ini juga memamerkan surströmming, haring fermentasi Swedia dengan bau sangat mengerikan yang tak tertahankan banyak orang. Walau baunya mirip telur busuk atau susu basi, hingga warga lokal hanya berani membuka kalengnya di luar rumah atau dalam air. Makanan ini sangat kental nilai tradisi. Jika orang bisa memakan sepotong haring ini bersama roti pipih, Kentang, dan bawang tanpa meringis. Ia diakui telah benar-benar menyatu dengan adat Nordik ini. Namun yang membuat museum ini berkesan bukan sekadar wujud atau bau makanannya. aspek menakutkan justru ada pada pesannya. Tempat ini tak menjadikan masakan budaya lain sebagai lelucon. Sebaliknya, ia memaksa Anda menghadapi kebenaran unik. Apa yang membuat Anda jijik mungkin adalah hidangan lezat, kenangan masa kecil, atau kebanggaan komunitas lain. Dari mana asal Anda? Pernahkah Anda wisata ke Swedia dan mencoba ini? Silakan tinggalkan komentar di bawah untuk ngobrol. Wanita Swedia sering dikenal sebagai wanita tercantik di dunia. Mereka punya pesona istimewa, Tubuh tinggi, kulit cerah, rambut pirang. mata jernih, dan wajah lembut. Di Swedia, Perempuan dididik mandiri sejak kecil. mereka sekolah, bekerja, jalan-jalan, berkarier, dan tidak tumbuh dengan pikiran menunggu diselamatkan orang lain. Inilah yang menciptakan daya tarik unik wanita di sana. Rasa percaya diri itu sangat jelas di budaya Kencan. Patungan saat kencan adalah hal wajar. Dan tak aneh bila wanita memulai obrolan. Rayuan palsu atau pamer harta nyaris tak mempan. Mereka paling menghargai kejujuran, ketenangan, dan ketulusan. Di sisi lain, Pria Swedia justru tertutup, bagi mereka, ruang pribadi sangatlah suci. sehingga mendekati orang asing sering dianggap kurang sopan. Karena itu, Banyak pasangan bertemu lewat aplikasi Tinder atau di pesta dansa musim panas. Kala musik dan cuaca cerah membuat orang lebih terbuka. Swedia pernah mengejar visi progresif untuk membangun masyarakat tanpa kebergantungan pada sesama. menurut pandangan itu, Cinta hanya sungguh indah saat dua insan bersatu dengan bebas.
Namun efek samping kebebasan itu adalah kesepian. Saat masyarakat kelewat mandiri, Banyak yang hidup dan punya anak sendirian, hingga perlahan melihat cinta bukan sebagai sandaran, tetapi sebagai beban belaka. Swedia punya gaya hidup yang menarik namun bisa membingungkan turis. Penduduk di sini hidup dengan prinsip sedikit bicara. banyak mendengar. Schwarz kosong di sebelah Anda di bus. Warga Swedia mungkin akan pindah menjauh diam-diam Bukan karena tak suka, tapi karena sangat menjaga ruang personal. jika baru tiba. Anda mungkin merasa mereka dingin dan berjarak. Namun bila saling kenal, Anda melihat sisi berbeda mereka hangat, tulus. dan biasa berpelukan sesama teman. Momen langka saat mereka lebih terbuka adalah tradisi fika, Ini bukan sekadar minum kopi. tapi duduk santai, makan kue, ngobrol, dan saling dekat. Anda juga akan sadar Swedia menghargai kejelasan dan keseimbangan. Mereka menganut filosofi lagom. Yang berarti serba pas. Tidak lebih, tidak kurang. Pola pikir ini memengaruhi gaya asuh. Swedia adalah negara pertama yang melarang hukuman fisik pada anak tahun 1979. Anak dididik lewat dialog dan simpati, bukan rasa takut. Ada hal yang memicu gegar budaya sungguhan. Di ruang ganti atau sauna, telanjang dianggap wajar dan tidak bermakna seksual. Keunikan lain adalah tradisi permen Sabtu. Anak-anak boleh makan permen terutama hari Sabtu, membuat warga Swedia pemakan permen terbanyak di dunia. Hal menarik adalah kontras gaya hidupnya. Mereka bisa sangat diam menjauh sepanjang minggu. Tapi di pesta akhir pekan, Mereka jadi sangat terbuka dan bisa berbincang dalam malam minggu. Anda merasa begitu akrab. Namun besok harinya saat berpapasan, mereka sekadar lewat seolah tak pernah ada percakapan apapun. Salah satu masakan ikonik adalah köttbullar. Bakso klasik Swedia yang mungkin Anda lihat di perabot rumah. Bakso asli Swedia disajikan bersama kentang tumbuk lembut, saus gurih, dan sesendok selai cranberry asam manis. Lalu ada masakan yang sulit diterima lidah asing. Blood pudding adalah sosis dari darah babi yang diaduk dengan tepung gandum hitam. Lutefisk adalah ikan putih kering yang direndam pada larutan alkali kuat sampai teksturnya lunak kenyal bagai jeli. Tradisi makan malam liburan ini bahkan memicu perdebatan di kalangan orang Swedia sendiri. Untuk kejutan visual, menarik. Cobalah smörgåstårta. Sejenis kue lapis gurih. Wujudnya mirip kue ulang tahun ceria dengan balutan krim, namun bukannya gula dan buah. Isinya terbuat dari udang. Ikan salmon, dan telur rebus. Kini kembali ke surströmming. Haring Baltik fermentasi ini dicap sebagai makanan paling bau di muka bumi. Bau tajamnya disamakan dengan telur busuk atau susu basi. Aromanya sangat kuat sampai banyak maskapai melarang penumpangnya membawa kaleng ini karena tekanan udara bisa membuatnya meledak di kabin. Orang Swedia pun hanya berani membukanya di luar rumah. Banyak yang membuka kaleng saat direndam dalam ember air guna mengurangi baunya sebelum disantap. Bila Anda mampu menyantap surströmming bersama roti pipih, kentang, dan bawang tanpa raut meringis, Anda sukses menyatu secara utuh dengan tradisi adat penduduk Swedia. Anda baru dikaruniai bayi di Rumah Sakit Karolinska, Stockholm. Beberapa hari kemudian, Sepucuk surat pemerintah tiba. Isinya menjelaskan keluarga Anda berhak atas 480 hari cuti orang tua yang digaji, termasuk jatah 10 hari khusus ayah. terhitung sejak bayi lahir di Swedia. Jaringan perlindungan sosial mengakar erat dalam rutinitas warga. Ayah baru bisa langsung mengambil 10 hari libur berbayar untuk mendekatkan diri dengan bayinya. Orang tua lalu bebas membagi sisa cuti 480 hari sesuai keinginan. Mereka diizinkan memotong jam kerja menjadi 6 jam sehari hingga si anak mulai sekolah. Ongkos pendidikan sepenuhnya ditanggung negara hingga umur 18 tahun. Biaya kuliah universitas juga gratis untuk warga negara. Layanan medis di sini bersifat universal. Biaya konsultasi dokter rutin biasanya tidak sampai $12. Tentu saja, tidak ada sesuatu yang sungguh gratis. Beban pajak di Swedia bisa tembus di atas 60% bagi warga berpendapatan paling tinggi. Namun sebagian besar penduduk tak pernah mengeluh. Mereka bisa melihat jelas imbalan yang didapat. Lingkungan permukiman bebas ancaman. Jalan raya bersih. Sistem transportasi massal yang efisien.
keseimbangan rutinitas kerja dan hidup yang sungguh dihargai. Dan saat masalah muncul, Sistem pemerintahan selalu turun tangan membantu. Bila ada satu perayaan yang sungguh mewakili jiwa Swedia, itu adalah titik balik musim panas, di desa maupun kota. Anda melihat pakaian linen putih, mahkota bunga liar, dan orang saling bergandengan menari dengan musik rakyat, tanpa butuh kembang api atau panggung megah. Acara ini memikat lewat suasana hangat, akrab, dan penuh persatuan. Di tengahnya berdiri tiang Mei, lambang musim panas dan kesuburan. Orang menari mengitari tiang seakan merayakan kehidupan. Acara ini juga menyimpan mitos manis. Bila Anda memetik 7 bunga liar, lalu menyimpannya di bawah bantal saat tidur, Anda akan memimpikan jodoh Anda. Masuk bulan Agustus, suasana berganti jadi pesta udang karang yang riuh di taman. warga memakai topi kertas, makan tanpa sendok, Menyanyi. dan tertawa sampai larut malam. Bagi negara yang sangat menjaga privasi ini, inilah momen langka melihat mereka sungguh lepas menikmati hidup. Tarian katak Semagrodona juga jadi pertunjukan yang wajib Anda tonton. Mereka bergandengan tangan, Memutari tiang ritual, membungkuk, menari. dan meniru gaya katak yang lucu, namun semakin lama diamati. Pemandangan ini makin terasa tidak biasa. Baju putih bersih, Mahkota bunga di kepala, wajah yang menyatu dalam ritme lebih mengingatkan pada ritual kuno ketimbang pesta musim panas biasa. Dari luar tampak begitu indah, tapi cukup misterius hingga mengingatkan pada suasana midsummer. mungkin itu sisi paling ganjil dari Swedia. Tarian yang tampak lugu di bawah mentari panjang ini sungguh membius sekaligus meresahkan. Bila Anda berada di utara, Alam membuat pestanya sendiri. pada malam salju yang beku, Orang memakai mantel tebal berdiri bisu menatap langit menanti aurora borealis muncul. Saat cahaya itu mulai bergerak melintasi angkasa, alam seolah sedang bersiap diam-diam menggelar ritual mistisnya. Biaya hidup di Swedia sama sekali tidak murah. bahkan bisa terasa sangat mahal bagi siapapun yang belum terbiasa dengan standar hidup di negara Nordik. Secangkir kopi di kedai kota Stockholm harganya sekitar 6-8 dolar Amerika. Makan di restoran biasa memakan biaya 25 hingga 35 dolar. Belum termasuk minuman beralkohol atau hidangan penutup. Dan biaya sewa tempat tinggal di pusat Stockholm adalah kisah sedih yang lain lagi. Soal pajak jauh lebih berat. Jika Anda lepas atau merintis bisnis di sini, Siap-siap membayar 50 hingga 60% pajak kepada negara. bagi banyak imigran, adaptasi finansial ini adalah gegar budaya terbesar. Anda mungkin digaji lebih tinggi dibanding negara asal, tapi uang bersih yang diterima terasa sangat sedikit. Namun selalu ada sisi positifnya. Tingkat pajak raksasa ini membiayai sistem kesejahteraan sosial Swedia yang sangat luar biasa. Pendidikan gratis bertaraf internasional, Layanan kesehatan merata dengan biaya mandiri yang sangat rendah. tunjangan keluarga yang besar bagi orang tua, dan dana pensiun yang sangat layak. Ini murni sebuah pertukaran. Anda mengorbankan sebagian pendapatan Anda, namun sebagai gantinya, Anda mendapat jaminan keamanan. Stabilitas hidup. Dan sebuah negara di mana tidak ada warganya yang diabaikan. Bulan Desember di Kiruna, kota paling utara Swedia. Anda bangun jam 9 pagi, tapi di luar jendela masih gelap total. Anda duduk makan siang jam 2 siang. Namun matahari sudah lenyap di ujung langit. Itulah pola hidup selama 6 bulan setiap tahun. Cuaca ekstrem Swedia adalah alasan utama orang enggan pindah ke sini. Apalagi mereka yang berasal dari wilayah hangat dekat Khatulistiwa. Mustahil membahas Swedia tanpa menyebut musim dingin, karena musim inilah yang mendominasi segalanya. Pada bulan paling berat, Anda mungkin hanya mendapat cahaya mentari asli selama 3 hingga 4 jam sehari. Suhu sering anjlok ke level sangat dingin. Dan gelapnya hari pelan-pelan bisa mengganggu pikiran. Rasa sepi itu sangat nyata. Dan gangguan mental musiman sungguh sering terjadi, khususnya pada para pendatang. Tapi warga Swedia beradaptasi dengan sangat hebat. Mereka menciptakan budaya musim dingin agar bisa bertahan sekaligus menikmati suasana. Bermain ski lintas alam. Seluncur es di atas danau beku, dan jalan sunyi di tengah hutan salju menjadi bagian dari keseharian. Tradisi sauna juga sangat lekat. Masuk ke ruang sauna kayu yang panas saat salju turun.
lalu menyelam ke air es yang beku. Diyakini sebagai kenikmatan hidup terbaik. Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan fika, waktu sakral yang tenang untuk minum kopi dan menyantap kue. Di tengah sore musim dingin yang panjang dan gelap, fika menjadi semacam titik cahaya kecil. Sebuah momen hangat yang menyadarkan kita bahwa hidup ini masih memiliki warna dan jalinan kasih. Dari luar, Stockholm tampak sebagai salah satu kota paling nyaman di dunia. Namun di balik pesonanya ada fakta sunyi yang tidak tercantum di buku panduan wisata. Meski Swedia rutin masuk daftar negara paling bahagia di bumi, realita kesehatan mental di sini jauh lebih rumit. Musim dingin panjang yang gelap membawa dampak sangat berat. Tekanan sosial yang kuat untuk terus tampil sempurna, seimbang. Dan sukses sangat membebani pikiran banyak orang. Sulitnya mencari sahabat sejati di budaya yang sangat menjaga privasi ini bisa membuat banyak orang merasa kesepian yang teramat sangat. Bagi pendatang baru, kejutan ini makin terasa nyata. Perasaan pertama yang datang bukanlah benci, melainkan rasa terasing. Di baliknya ada sebuah aturan tak tertulis ala Nordik yang bernama hukum Jante. Ini bukan hukum resmi, melainkan pedoman diam-diam di tengah masyarakat. Jangan merasa dirimu lebih hebat. Jangan pamer. Dan jangan berusaha terlalu keras untuk menonjol. Bagi warga Swedia, ini menjaga kerendahan hati dan kesetaraan. Namun bagi orang dari budaya luar, ini menjelma menjadi tekanan mental. Hingga sekadar menceritakan kesuksesan diri pun terasa sangat canggung. Inilah letak paradoks paling besar. Sebuah negara bisa mendapat nilai kebahagiaan tertinggi, tapi belum tentu setiap warganya merasa lega. Banyak lembaga bahkan mencatat Swedia masuk daftar negara yang butuh strategi nasional melawan kesepian. Dan data Eropa juga mengungkap bahwa kaum muda di Swedia justru merasa jauh lebih kesepian dibandingkan kelompok lansia. Bila Anda berdiri di Abisko, tepat di atas lingkar Arktik, dan menatap langit dengan warna hijau dan ungu cerah, Anda akan paham mengapa aurora borealis disebut sebagai pemandangan terindah di muka bumi. Ibu kota Swedia, Stockholm, juga punya pesona tersendiri. Dibangun di atas 14 pulau yang disambung oleh jembatan-jembatan anggun. Kota ini memadukan bangunan abad pertengahan dengan desain yang modern. Wilayah Gamlestan terlihat seperti kota dari buku dongeng. Sedangkan wilayah Södermalm terasa sangat muda, kreatif, dan penuh energi. Taman Nasional Abisko adalah lokasi terbaik melihat aurora borealis. Saat musim dingin, langitnya menyala oleh warna hijau dan ungu. Sementara di musim panas, matahari tengah malam menyinari daratan dengan warna keemasan tanpa henti. Di dekatnya terbentang danau Tornetras yang luas dan selalu indah pada musim panas maupun dingin. Lebih jauh ke utara terdapat kota Kiruna yang kaya dengan budaya lokal Sami. Di desa Jukasjärvi di dekatnya, berdiri Hotel Esternama, di mana setiap kamar dibangun murni dari es dan akan mencair begitu musim semi datang. Di pesisir barat, Desa nelayan Smogen tampil layaknya lukisan hidup. Rumah kayu aneh warna-warni memantul di perairan yang biru bening. Tebing granit merah muda yang halus. Serta jembatan kayu berliku dalam balutan udara laut yang asin. Di arah tenggara, wilayah Karlskrona menceritakan kisah berbeda tentang lautan dan kekuasaan. Kota pulau ini tidak hanya indah secara klasik, tapi juga menyimpan masa lalu maritim di dasar airnya. Tempat kapal karam kuno terbaring bisu menjadi saksi masa kejayaan. Jika Anda mencari pengalaman alam yang belum tersentuh, wilayah Åland menawarkan dataran batu kapur yang membentang luas dan kincir angin kuno yang berdiri tenang di tiup angin. Swedia adalah salah satu negara terdepan dalam urusan energi terbarukan. Energi angin, air, dan matahari sangat melimpah di seluruh penjuru negeri. Di sini, daur ulang bukan sekadar kebiasaan, melainkan sudah menjadi bagian dari aktivitas harian. Orang Swedia mendaur ulang dengan sangat efisien, sampai mereka harus mengimpor sampah dari tempat lain demi menjaga mesin pembangkit listrik tetap hidup. Pola pikir hijau ada di mana-mana. Warga tetap bersepeda ke kantor walau salju tipis turun. Transportasi umum berbasis listrik, tepat waktu, dan sangat teratur. Warga lebih suka makanan organik, produk lokal, dan gaya hidup berkelanjutan. Hingga Swedia sering terasa seperti versi masa depan yang sangat damai. Namun Swedia tidak melulu soal warna hijau. Negara ini juga merupakan pusat kekuatan teknologi di kawasan Eropa Utara.
Stockholm sering dianggap sebagai lembah silikon ukuran kecil. Dengan banyaknya perusahaan rintisan bernilai miliaran dolar di sana. Nama-nama besar seperti Spotify, Klarna, King, dan Skype semua berasal dari sini. Rahasianya sebagian besar terletak pada budaya kerja Swedia yang sangat khas. Lingkungan kerjanya menghargai kesetaraan. Tidak memiliki banyak hambatan hierarki, dan selalu mendorong ide-ide dari semua pihak. Pemerintah juga menanamkan dana besar untuk riset. Invasi, dan sangat mendukung lahirnya bisnis baru. Dengan internet super cepat, jaringan digital yang kuat, dan ruang hidup yang tenang. Swedia telah berubah menjadi surga bagi pekerja jarak jauh dan perintis teknologi. Tempat di mana Anda bisa menjalankan bisnis global dari sebuah rumah kecil yang tersembunyi di antara pepohonan pinus. Apakah Swedia benar-benar surga seperti yang sering dikatakan banyak orang? Jawabannya cukup rumit. Bagi sebagian orang, Terutama yang sangat menghargai hidup stabil, alam bebas, pendidikan bermutu. dan sistem sosial yang kuat. Swedia memang bisa menjadi surga yang nyata, Bagi orang lain, khususnya yang menyukai cuaca hangat, hiburan malam yang semarak, biaya hidup murah, atau budaya yang jauh lebih terbuka. Negara ini mungkin bukan pilihan yang paling tepat. tak bisa disangkal. Swedia memberi kualitas hidup yang sangat luar biasa bagi mereka yang siap beradaptasi dengan budaya negara tersebut Belajar bahasanya, dan tahan menghadapi musim dingin yang panjang. Ini adalah negara yang sangat efisien dengan sistem yang bisa diandalkan. Tempat Anda bisa menyusun masa depan dengan tenang, dan tempat anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman serta menyenangkan. Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda. Silakan bagikan perasaan Anda tentang negara Nordik yang indah dan misterius ini di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini, serta berlangganan saluran ini jika konten ini membantu Anda lebih memahami kehidupan nyata di Swedia. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.